Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala ma ba'du Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tadbira wa nafa wa ijtihad Al-ibadata wa istifada wa al-hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء والهدى والدلالة على الخير اتباع والميزان بقربه وثوابه سبحانه وتعالى وما شريكنا سيئات إن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وتضرعنا في تضرعهم إنه ولي ذلك والقدير عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila qala faslun wa syara'itu wujubil jumu'ati sab'atu asya'a. Dan syarat wajibnya Jumatan itu ada 7 perkara, 7 macam. Pertama al-Islam, agama Islam, wal bulugu berbalik, wal aqlu berakal, wal hurriyatu merdeka, wal dhukuriyatu laki-laki, was sihhatu sehat, wal istitanu tidak bepergian. Wasyara'itu fi'liha thalathatun. Adapun syarat mengerjakan Jumat itu ada 3. Yang pertama antakuna al-baladu misran atau qaryatan, yaitu harus dikerjakan di tengah-tengah kota atau di tengah-tengah desa. Misran itu artinya kota. Sekarang jadi negara namanya Mesir. Sama kayak Madinah. Madinah artinya kota. Sekarang jadi nama daerah namanya Madinah. Nama aslinya dulu Yathrib, terus diganti sama Rasulullah menjadi Madinah atau Thaibah. Wa ayyakuna al-adadu arba'ina min ahli al-jumu'ati. Syarat kerja Jumatan yang kedua adalah jumlahnya harus 40. 40 ini min ahli al-jumu'ati, harus ahli Jumat. Makna ahli Jumat memenuhi syarat yang Jumat tadi yang ada 5, yang ada 7 tadi di atas. Al-adad itu hitungan, harus hitungannya sampai 40. Yang dengar khutbah 40, yang sholat juga 40. Kurang dari 40 maka harus melakukan zuhur. Wa an yakuna al-waqtu baqiyan, harus waktunya masih ada. Kerja Jumatan waktunya masih ada. Iya, maksudnya di waktu zuhur. Jarang orang kerja Jumat sampai udah jam 1:30 jarang. Rata-rata di awal seperti ada. Maksudnya jangan sampai mulai Jumatan nih ente belum masuk waktu zuhur. Jadi harus sudah masuk waktu zuhur. Adapun azannya boleh sebelum masuk zuhur. Azan yang pertama itu boleh masuk sebelum zuhur sebagai mengajak orang untuk siap-siap pergi Jumatan. Sama kayak azan subuh itu boleh 2 kali juga. Azan pertamanya boleh sebelum masuk waktu subuh. Fungsinya untuk bangunin yang masih tidur. Selebihnya azan
Jumat dan subuh selain dua ini tidak boleh sebelum masuk waktu. Namanya azan dulu udah masuk waktu, apalagi azan maghrib di Ramadan harus yakin sudah masuk waktu. Fa in kharaja al-waqtu aw qudima bisyurutu sulliya zuhran. Kalau dikerjakan Jumatan itu sudah keluar waktu, alias sudah masuk waktu asar, atau tidak ada syarat dari yang tiga ini, maka dikerjakan zuhur. Wajib mengulang dengan zuhur. Jumatan, habis itu zuhur. Jumatan ada tiga. Kalau tadi syarat kerjanya Jumatan ada tiga. Sebelumnya syarat wajibnya Jumat ada 7. Orang kapan wajib hukumnya Jumatan kalau memenuhi 7 ini? Kalau salah satu daripada 7 ini nggak ada, maka tidak wajib Jumatan, alias wajibnya zuhur. Contohnya laki-laki, kalau bukan laki-laki berarti kan perempuan, maka perempuan tidak wajib Jumatan. Tapi boleh nggak sholat Jumat? Boleh, perempuan boleh Jumatan. Contohnya wal istitanu, lawannya musafir. Musafir boleh nggak Jumatan? Boleh. Kalau dia nggak Jumatan tidak berdosa, karena dia tidak termasuk dari 7 syarat yang diwajibkan bagi orang yang wajib Jumatan. Begitu juga sama seperti orang yang sakit, aslinya tidak wajib dia Jumatan, tapi boleh nggak di Jumatan? Boleh. Apalagi kalau sudah komat, maka yang tadinya hukumnya sunnah di Jumatan jadi wajib karena udah komat, kecuali sakit itu terlalu parah. Ketika dia melaksanakan sholat diterusin itu bakal terlalu parah. Nah, itu baru sakitnya yang diperbolehkan di dalam tayammum, itu sakit yang di dalam uzur sholat Jumat. Wakara itu salah satu fardunya ada 3. Yang pertama khutbah tani, harus ada 2 khutbah sebelumnya. Yaqumu fihi, harus berdiri di dalam 2 khutbah tersebut, dan wajib duduk di antara 2 khutbah tersebut. Kalau dia masih tetap diri walaupun berhenti di antara 2 khutbah, maka terhitung 1 khutbah. Dan Jumatan nggak sah 1 khutbah. Lain halnya dengan sholat kusuf, sholat gerhana. Itu kalau 1 khutbah masih sah, ya. Khutbah gerhana bedanya dia sama Jumatan. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat, kalau gerhana sholat dulu baru. Pokoknya selain Jumatan pokoknya sholat dulu baru. Tapi ada yang mengatakan 1 khutbah itu boleh dalam sholat gerhana. Wa yajlisu bainahuma, dia wajib duduk di antara 2 khutbah, minimal sekedar subhanallah, paling afdalnya sekedar baca surat Al-Ikhlas. Allahu akbar, Allahu akbar. Sunahnya dia berdoa, baca sayyidul istighfar, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ada riwayat itu yang salah satu waktu yang mustajab. Wa an tusalli rak'atain, wa an tusalla rak'atain, wa an tusalla rak'atain fi jama'atin, harus salatnya 2 rakaat dalam berjamaah. Minimalnya 1 rakaat bersama imam. Artinya
artinya kalau ada orang masbuk maka dia mendapatkan sedikit, paling sedikitnya Jumatan, yaitu 1 rakaat. Ada orang masbuk ketinggalan minimal 1 rakaat, dia baru gabung di rakaat kedua dalam Jumatan, maka dia dapat Jumatan, cuman dapat minimal. Adapun dia dapatnya kurang dari 1 rakaat, maka wajib zuhur 4 rakaat. Salatnya tetap usolli qabla rakaat ini, tetapi pelaksanaannya harus sempurnanya berapa? 4 rakaat. Antum datang telat, udah lewatin rukuk setelah rakaat kedua. Setelah rukuk di rakaat kedua, berarti kan kurang dari 1 rakaat. Berarti setelah salam imam antum nambah berapa? 4 dan 2. Wahayatuha, sunnah hayat di dalam sholat itu 4 khisal. Ada 4 perkara. Yang pertama al-ghuslu, mandi, wa tadhiful jasadi, membersihkan badan. Mana membersihkan badan? Apa namanya? Gunting kumis, ratain kumis, jenggot, cukur bulu halus, itu termasuk bersihkan badan. Ketiak, bulu kemaluan, itu di setiap Jumat minimal jangan sampai lebih dari 40 hari. Terus walau sosial bil, memakai pakaian yang warna putih. Berbeda dengan selain Jumatan. Selain Jumatan sunnahnya warnanya bebas, yang paling bagus. Seperti hari Id yang paling bagus. Kalau Jumatan yang berwarna putih, walaupun tidak terlalu bagus. Dari mulai peci, baju sampai bawah semuanya putih, atau mengandung warna putih. Jadi kalau udah bajunya nggak warna putih, minimal bajunya warna putih. Kalau sarungnya nggak warna putih, minimal ada baju shawl warna putih. Celana dalam warna putih. Pokoknya semakin banyak putih semakin afdal. Rugi kalau misalnya Jumatan nggak warna putih. Bagi khatib, bagi imam. Dan imam lebih sangat dikuatkan untuk berwarna putih karena dia menjadi objek dilihat sama orang. Marketingnya harus menarik, benar kan? Pasti kalau kerja apalagi berpenampilan menarik. Begitu juga khatib. Jadi harus berpenampilan menarik. Itu paling bagus. Tapi jangan pakai yang sembarangan. Jadi harus lebih dominan warna putih. Terus wa akhdul dhufri, potong kuku. Watib, pakai minyak wangi. Wa istahabul insaf di waktu khutbah, disunahkan diam di waktu khutbah, kecuali dia menyebut yang sekiranya butuh disebut. Contohnya ketika menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allahumma shalli alaihi wa sallam, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma shalli alaihi wa sallam. Jadi boleh itu kayak gitu, walaupun masih tetap berjalan khutbah, intinya nyebut ya apa namanya, usikum wa nafsi bittaqwallah la ilaha illallah. Saut ini begitu, karena lagi disuruh takwa kepada Allah, nyambut zikir la ilaha illallah. Kita lihat seperti
masjid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim. Jadi setiap menyebut nama Nabi Muhammad sambut. Ustaz kan di sini sebutnya sunnah diam. Oh, pengecualian. Diamnya itu selain itu tadi. Selain nyambut balik nama Nabi, menyambut yang dari wasiat takwa. Selebihnya kita boleh berbicaranya tapi dengan salawat. Di waktu khutbah, pada saat waktu khutbah, wa man dakhala wal imam yaqulu salawataini wa yusallimu jalisut. Kalau dia masuk ke masjid sedangkan imam sudah terlanjur berdiri untuk khutbah, maka tetap sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat yang ringan. Kemudian dia duduk. Saking kuatnya tahiyatul masjid, walaupun imam khatib sudah naik di atas mimbar, itu tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Dan niatnya harus tahiyatul masjid. Adapun nanti yang digabung sama qobliyah Jumatan sah-sah aja. Tapi kalau murni qobliyah Jumatan itu nggak disunahkan. Nanti, jadi harus minimal tahiyatul masjid saja, atau dia gabung tahiyatul masjid dengan qobliyah Jumat. Masalahnya khatib sudah naik dan itu disunahkan ta'zim kepada masjid. Apalagi masuknya sebelum khatib naik ke atas mimbar, lebih lagi disunahkan tahiyatul masjid. Apalagi santri malu-maluin rajin hadir ngaji, masa nggak ada tahiyatul masjid, masuk masjid. Minimal kalau lagi sibuk atau lagi emang perlu bolak-balik, kan tahiyatul masjid terus setiap masuk. Akan capek, maka gantinya yang kedua dan yang ketiga zikir baqiyat shalah. Subhanallah, alhamdulillah, 3 kali atau 4 kali. Ditutup la haula wala quwwata illa billah, baru duduk. Pokoknya jangan kosong amat masuk masjid tanpa ada tahiyatul masjid atau zikir baqiyat shalah. Nah itu, kalau masuknya masih lama ada faedah. Masuknya masih di jam 11, jam setengah 12, pokoknya belum khatib belum naik ke atas, atau apalagi belum azan. Maka sholat sunat tahiyatul masjidnya langsung 4 rakaat. Yang jatuh tahiyatul masjid ketika Jumatan, waktunya masih lama, itu langsung usolli sunat tahiyatul masjid 4 rakaat. Karena tahiyatul masjid paling sedikitnya 2, paling banyaknya 4. Tahiyatul masjid boleh ke 3 rakaat? Boleh. Kalau saat itu lagi gabung namanya maghrib, masuk masjid mau sholat maghrib, imam udah qomat, bilalnya udah qomat, masuk langsung ke masjid itu, langsung gabung sama imam sholat fardu maghrib. Niatin itu gabung sholat sebentar ke masjid, bahwa sholat fardu maghrib wa tahiyatul masjid 3 rakaat. Lalu dapat 2 rakaat. Nah kalau yang tadi itu langsung sholat berapa? 4 rakaat. Cara pelaksanaannya 4 rakaat tanpa tahiyat awal, jadi langsung tahiyat terakhir. Masing-masing setiap 1 rakaat itu baca Fatihah, setelah Fatihah itu baca qul huwallahu ahad 50 kali. Berapa? 50. Banyak sedikit. Banyak makan ente, kita makan lebih dari 20 menit. Ini paling nggak sampai 10 menit. Jadi kalau 1 rakaatnya 50 dulu, berarti 4 rakaat berapa puluh? 200. Jadi jangan duduk sebelum tahiyatul masjid berapa? 4, masing-masing berapa? 50. Boleh bantu pakai jari gitu. Boleh pakai tasbih kecil tuh yang elektrik ya. Apa aja sarana buat bantu menghitung sah-sah.
penting tidak ada gerakan 3 kali. Itu dia. Itu faedah khusus di hari Jumat. Nah, kita bahas tadi. Pertama Islam, kalau bukan Islam maka tidak wajib dan dia diangkat, diazab juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa meninggalkan Jumatan. Nanti dia ngomongin wal bulu balik. Jadi kalau belum balik nggak wajib. Namun kalau dia sholat pahalanya bakal orang wajib. Akal bukan gila. Alias dia normal. Kalau dia gila nggak wajib. Hurriyah semuanya merdeka. Ya kan? Wazukuriyah laki. Kalau perempuan tadi kita udah bahas tidak wajib, tapi kalau dia sholat sah. Sehat juga sama, sehat. Jadi kalau dia sakit dia tidak. Begitu juga orang yang nemenin orang sakit, yang dia orang sakit tersebut ketika ditemani nama orang ini yasta'disubihi, dia akan merasa tenang, girang kalau dia ditemani namanya orang. Orangnya namanya Anis. Kalau sifatnya yasta'disubihi, orang ini girang kalau ditemani. Ada ya, sakit udah parah gitu ya, atau dia sepuh maunya ditemenin gitu. Ada momen ente harus antara nungguin dia sama Jumatan. Kalau Jumatan dia kesian sendirian. Kalau ente nemenin dia ente bakal tinggal Jumatan. Saat ini ente boleh tinggal Jumatan gara-gara nemenin orang sakit. Dengan syarat yang ditemenin itu merasa nyaman. Ande, nah itu boleh. Orang beda-beda kan ya. Ada orang maunya sama fulana itu, ada orang kalau sama dia nggak mau. Kadang juga begitu. Orang tua yang udah sepuh punya anak berapa 5, enggak semua masing-masing dari 5 ini kalau nemenin dia suka, pasti ada 3 atau 2 atau 1 kan dari yang 5 ini yang di depan. Benar ya? Macam-macam. Tapi syaratnya yang sudah. Itu dia. Terus kalau dia dipaksa, boleh nggak Jumatan? Kalau dia memaksakan dirinya sampai akhirnya hadir di tengah Jumatan, di tengah shop, boleh. Dan dia dapat pahala double, pahala karena mengerjakan wajib, pahala karena melawan hawa nafsunya dari yang susah tadi. Wal istiqamah. Apa istiqamah tadi? Nah, ya istiqamah itu masdarnya, orangnya namanya mustautin. Mustautin itu tidak bekerja. Jadi orang ini dibagi menjadi 3. Ada mustautin, ada mukim, ada musafir. Kalau musafir tahu kan ini orang yang bepergian safar, yang safarnya safar mubah. Dia boleh tinggal di rumah dengan syarat perginya itu sebelum subuh di hari Jumat. Kalau udah lewat subuh hari Jumat, maka dia wajib nemuin Jumatan di tengah jalan. Yang kedua mukim. Mukim ini orang yang ada masanya, dia bakalan tinggal di tempat tersebut. Saya tinggal di sini sampai 7 bulan, sampai 1 tahun, sampai 20 tahun. Yang penting udah ketahuan waktunya, maka dia dianggap mukim. Orang mukim itu dia wajib Jumatan tetapi tidak terhitung dari 40. Nah, itu kayak waktu saya mondok di tempat tertentu, maka saya termasuk mukim orang di situ. Jadi kalau hadir Jumatan wajib saya hadir, tapi terhitung 40 enggak. Karena saya ada masanya, nanti lulus dari sekolah ini saya pulang, enggak tinggal di situ. Jadi ada ketahuan dia bakal pindah. Kalau mustautin nggak ketahuan, walaupun dia tinggalnya kontrak.
bukan rumah sendiri. Nah, mustautin. Jadi dia terhitung dari itu. Nah, ini wilayahnya adalah wilayah mustautin. Nah, sampai kapan radiusnya? Radiusnya itu kota. Kota. Jadi yang ini apa Jakarta apa namanya? Kita radius Jakarta Barat ini masih mustautin Jakarta Barat. Kalau udah ke Depok, ente nggak terhitung dari 40, tapi wajib sholat Jumat. Begitu juga saya orang Depok sekarang, sholat di Jakarta, saya nggak terhitung dari 40, tapi wajib nggak Jumat? Wajib. Walaupun dia khatib, walaupun imam, jadi nggak mesti yang kehitung itu yang jadi khatib, enggak. Jadi khatib itu orang mukim atau musafir. Wasyarat itu harus di tengah-tengah kampung. Ya umumnya sekarang di tengah-tengah kampung. Cuma permasalahannya masalah ta'adud sekarang. Ta'adud itu boleh nggak bikin Jumatan lagi? Iya nggak? Pertama, jika jarak dari satu Jumatan ke tempat yang satu yang lagi itu tidak dekat, masih agak jauh. Yang kedua, kapan boleh Jumatan bikin lagi? Kalau misalnya yang di pertama ini sudah tidak memenuhi sudah mumpuni tempatnya itu sudah sampai di luar di jalanan. Nah, itu baru boleh. Jadi boleh bikin Jumatan kalau misalnya tempat itu apalagi yang padat-padat begitu ya. Cuma hanya satu tempat ini kok mau ke jalanan boleh bikin lagi begitu. Adapun wajib bikin Jumatan itu di dalam masjid, nah ini khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa Jumatan itu wajib di dalam masjid, ada yang mengatakan tidak wajib di dalam masjid. Jadi kalau misalnya ada basement ketika di tempat kantor itu kan orang banyak ya, dia ngikutin masjid sebelah udah penuh, segedungnya aja muslimnya banyak benar. Akhirnya bikin Jumatan di basement, boleh begitu ya. Ingat kayak yang 212 itu. Kalau semuanya diisi gelap, ya kakak muat. Gitu. Jadi ada khilaf antara ulama. Di antaranya yang mewajibkan, di antaranya Imam Ahmad bin Ruslan dalam kitab Zuhad. Itu dia wajib di dalam masjid. Juga orang Indonesia sekarang bikin masjid tetapi nggak ada Jumatan, dibilangnya masjid Ghairul Jami, begitu ya istilahnya begitu. Kalau selain Indonesia itu nggak mesti pakai kalimat Ghairul Jami juga sah-sah. Kalau bikin masjid nggak mesti syaratnya yang kayak tadi, nunggu yang di sini udah penuh dulu baru mau bikin masjid. Enggak begitu. Jadi hatta dempet-dempetan mau bikin lagi masjid, mau bikin lagi musala sah-sah aja. Cuman dibikin Jumatan tak dulu. Makanya kalau yang dilihat tuh di Torik tuh masjidnya dempet-dempetan, ini masjid sana ada masjid lagi. Bahkan masjid Ba'alawi yang sekarang itu ada 3 masjid nempel. Karena orang dulu, orang soleh pasti dia mewakafkan sebagian tanahnya untuk jadi masjid. Tapi nggak semuanya dibagi Jumatan, dan bagi Jumatan cuma masih jauh. Dan itu masih ada di At-Taqwa, Bekasi. Kalau ente main ke At-Taqwa
Jadi di Bekasi itu ada pesantren besar namanya pesantren Al-Taqwa. Masjidnya juga namanya Masjid Al-Taqwa. Itu yang muasisnya, pendirinya ini Nur Ali. Tahu kan? Nur Ali. Beliau itu pahlawan Indonesia juga. Itu dari pesantren. Sekarang udah cucunya jadi cucunya. Itu masjid semuanya dibikin, tapi nggak dibikin jumatan. Bikin jumatan cuma satu doang di masjid Apol. Jadi ngimbuk semua masjidnya gede. Dan dulunya memang begitu, dibikinnya cuma satu aja di kampung itu. Terus kemudian jumlahnya harus 40. Ada hampir 20 pendapat ulama tentang jumlah Jumatan. Mazhab Syafi'i 40, termasuk khatib dan imam. Imam Maliki itu 13. Imam Maliki 13. Jadi makmumnya 12 tambah 1 imam jadinya 13. Ada yang boleh cuma berdua, boleh bertiga, pendapat imam-imam. Cuman lagi-lagi kalau pengen fatwa harus yang mu'tamad, itu 40. Jadi artinya begini, kalau ente disudutkan dalam satu masalah boleh mengambil hukum. Contoh misalnya ada sebagian orang nih baru penuhnya itu di masjid, kalau misalnya dikit lagi udah mau komat. Mulai awal khutbah sebenarnya udah harus terhitung 40. Nah kalau ente yakin pada saat awal khutbah itu jumlahnya yang hadir itu tidak sampai 40, maka wajib mengulang zuhur juga. Ada zuhur setelah jumatan wajib zuhur. Nah kalau ente mau pakai pendapat yang tadi, kayak pendapat Imam Maliki, habis itu nggak zuhur boleh-boleh. Tapi bicara afdal, pengurus masjid harus tahu dulu. Jadi boleh agak ditelating sedikit, khatib naik ke atas mimbar sebelum benar-benar jumlahnya semuanya ada berapa? Baru naik. Karena yang dikatakan 40 syaratnya khutbah sama syaratnya sholat. Lalu sampai di istilah sholat di masjid, gara-gara satu orang semuanya wajib pulang zuhur. Gara-gara benar cuma sampai 40, orang yang ke-40 ini batal sholatnya, wajib zuhur semua. Batalnya udah tahiyat akhir. Lalu batalnya udah tahiyat akhir. Udah tinggal dikit lagi last minute, batal orang yang ke-40 ini. Maka semuanya wajib pulang zuhur. Padahal khutbahnya aman masih 40. Lalu atau misalnya waktu mulai 40, cuma dari yang 40 20 tidur, 20 melek. Ini kan harus terdengar. Alhamdulillahnya dibilangnya itu yang 40 wajib dengar aja. Jadi dalam fikih itu ada istilahnya sami'a yasma'u sam'an, orang yang dengar, baik itu sengaja atau nggak sengaja dengar, baik itu paham atau nggak paham, itu namanya dengar. Ada lagi istama'a yastami'u, orangnya namanya mustami'. Kalau itu kudu dengar dengan seksama. Nah ini yang 40 sami'in, orangnya sifatnya namanya sami'in. Sami'in itu orang yang dengar aja. Nah orang ngantuk itu dia dengar tapi nggak paham, itu sifatnya orang ngantuk. Kalau tidur udah nggak dengar sama sekali. Jadi cirinya dia mimpi, udah pindah alam. Nah kalau ngantuk
Dia masih dengar, cuman kalau ditanya, lu paham nggak apa tadi kata khatib? Kagak. Tapi dengar. Nah, itu namanya sami. Masih hitung juga dari yang tadi. Karena kalimat ini. Tapi kalau mustami memang orang mendengar, sengaja emang dia mendengar gitu. Makanya dari bab ini tuh mana yang afdal? Ini mimbar khatib naik di sini. Kan sunahnya ada kiblat. Dalam melihat khatib, dengerin khatib supaya tambah ini, maka afdalnya dia melihat ke arah khatib. Ada sebagian ulama lagi itu ada kiblat. Jadi ada khilaf. Jadi yang di pinggir kanan kiri ini walaupun shaf pertama, shaf kedua arahnya ke sini. Karena beda orang cuman hanya dengar, beda orang dengar dan melihat. Benar nggak? Makanya karena emang bakalan dia didengar, bakalan dia dilihat oleh orang, tampilannya harus menarik. Gitu. Dan omongannya harus tegas. Ini emang settingan tidur. Jadi nama mik jauh. Alhamdulillah. Ini mana bisa tidur? Jauh benar. Gitu ya. Pakai teks lagi, udah tidur semua udah. Teksnya 20 lembar, udah tidur semua udah. Ini 20 menit, 30 kalau nggak ini baru buka pertama ini. Aku lihat gitu. Jadi karena yang bakalan didengar, jadi persiapkan betul-betul. Anda pernah cerita sama Syekh Umar Khatib itu yang biasa ngisi khatib di Masjid Rawdah di Darul Mustafa itu, dari mulai dia selesai dari khutbah ini, hari ini udah mempersiapkan khutbah buat Jumat depan. Karena di sana khatib itu aja udah paling selingan sama Habib Umar. Selebihnya dia terus. Makanya dibilangnya khatib masjid gitu. Kalau kita kan enggak, emang tiap Jumat ganti kan. Kalau dia di luar bosan. Kalau kita ada istilah bosan nih, kalau di sana enggak. Karena emang pilihan temanya juga bagus. Benar namanya khatib. Makanya disunahkan sebelum hadir Jumatan qailullah dulu, tidur dulu bareng sesaat. Karena emang dia bakalan dengerin biar fokus, nggak ada ngantuk lagi. Ini nggak, malah justru lagi Jumatan memang pengen tidur. Nyari lampungan ke AC, kami dengan kipas. Di tiang lagi, ada tembok lagi, boleh dapat. Benar gak? Nah, terus kemudian ya, kain kharaja waktu awli mensuliat zuhur. Kalau lagi tidak ada syaratnya maka harus salat zuhur. Terus kemudian khutbah. Jadi gini Pak, namanya khatib itu pasti imam, itu paketnya. Khatib imam. Lain halnya selain Jumatan, salat Id, boleh dibedain. Imamnya dia, khatibnya dia. Tapi kalau Jumatan dia khatib, dia imam. Kalau ente ganti imam itu namanya udah istikhlaf. Tahu nggak istikhlaf? Istikhlaf itu dalam istilah fikih minta dijadiin khalifah, alias minta dibadalin, udah minta ganti namanya orang. Ente nih jadi imam, tengah-tengah sholat batal, pengen batal, udah ada alamat-alamat pengen batal, mulus perut nih. Nah, maka ente kasih kode, geser kanan, udah geser ke kiri. Sekiranya 4 orang ini yang di belakang ashabul Qur'an ini siapa itu? Ini namanya imam yang istikhlaf, minta digantiin khalifah. Sama istikhlaf dalam Jumatan juga ada. Bisa jadi di tengah khutbah, syaratnya yang gantiin harus dengar dari awal. Jadi tatkala dia naik, dia tinggal terusin. Kalau yang gantiin nggak dengar khutbahnya dia yang udah lewat, maka ulang lagi dari awal. Paham tuh?
Tapi jarang kan kejadian begitu. Saat antara khutbah dengan sholat momen. Artinya begini, ketika ente turun dari mimbar, ente khotib, ente turun dari mimbar, mempersilakan orang lain yang harusnya jadwal ente mempersilakan orang lain, itu jatuhnya udah hukum istighfar, minta digantiin. Dan orang yang jadi imam harus dengar khutbah ente dari awal tadi. Jadi mana yang lebih afdal? Ente terusin, tetap ente jadi imam, atau dia yang jadi imam? Afdalnya nggak istighfar. Makanya kita baru ngah tuh. Jadi pada saat di sana kan Habib Umar juga sholat juga. Kalau bukan beliau jadi khatib, beliau hadir di awal waktu. Selesai khatib turun dari mimbarnya, walaupun dia mempersilahkan Habib Umar untuk imam, karena dia muridnya jatuhnya yang khatib, tetap Habib Umar enggak ngasih kesempatan buat dia jadi imam. Jadi tetap dia yang jadi imam. Karena afdalnya khatib ya dia imam. Karena kalau udah ganti imamnya bukan si khatibnya tadi, jatuhnya udah istighfar. Santai. Lain halnya kalau ba'id, apalagi tadi istisqa, apa gerhana gitu ya, boleh diganti. Dia beda khatib, dia beda imam. Itu dia. Adapun sunnahnya banyak. Ini diantaranya mandi. Nah ini mandi mulai dari pada subuh, terhitung dari azan subuh itu mandinya udah boleh mandi Jumatan. Beda sama mandi Id, mulai dari sepertiga malam terakhir jam 2 itu udah masuk mandi Id. Kalau masuknya mandi Jumatan mulai dari subuh sampai kapan? Sampai sekiranya kalau ente mandi ente bakal ketinggalan Jumatan. Itu waktu telah habisnya Jumat mandi itu. Dan dia waktu yang sangat disunahkan. Namanya Jumatan, mandi Jumatan itu salah satu sunnah yang sangat kuat. Jadi walaupun ente terlewat bisa dipokok. Nah niatnya biasa umumnya dia mandi Jumatan itu apakah untuk kemuliaan sholat Jumat, apa kemuliaan hari Jumat? Nah yang utama dia adalah orang yang mulianya mandi Jumatan itu karena mulianya sholat Jumatannya. Jadi niatnya nawaitul ghusla li adai sholatil Jum'ah. Saya niat mandi Jumat karena mau hadir sholat Jumat, dihudu di sholat Jumat. Ada lagi yang kedua pendapatnya bahwasanya mandi Jumatan itu mulianya hari Jumat. Jadi kalau mulianya hari Jumat cuman kalimatnya diganti, dihudur diganti jadi liyaumil Jum'ah. Nawaitul ghusla liyaumil Jum'ah. Saya mandi karena ya hari Jumat. Nanti boleh tuh pakai dua-dua itu. Jadi dua fadilah utama. Dia mandi niat nawaitul ghusla lihudur di salat Jumat. Yang kedua nawaitul ghusla liyaumil Jum'ah. Lalu beda sama hari Id. Kalau hari Id karena kemuliaan harinya, bukan kemuliaan sholatnya. Jadi untuk mandi Id, nawaitul ghusla liyaumil Id. Makanya mandi Id karena itu kemuliaan hari, bukan kemuliaan sholat. Maka kata orang haid, kata orang yang nifas itu boleh mandi Id. Karena buat kemuliaan, bukan mandi junub. Karena dia masih ada hadasnya. Karena masih ada darah haid yang keluar, masih ada darah nifas, tapi hanya kemuliaan hari ini mandi sunnah. Paham tuh? Terus juga niatin juga dalam satu minggu itu ada mandi sunnah dalam satu minggu itu. Namanya ghusl usbu, mandi sehari dan mandi satu kali dalam seminggu. Maka niatin juga namanya itu ghusl usbu. Saya niat mandi karena mandi sekali dalam seminggu. Gitu ya. Terus yang keempat adalah dakwah ilallah. Buat dakwah ilallah nanti biar mandi bersih
wangi, ketemu banyak orang, jadiin dakwah itu agar orang yang melihat itu menarik, termotivasi sama ente. Ngelihat ente aja udah termotivasi. Oh, Islam bersih ya, Islam ganteng ya, cakep. Mau ketemu Tuhannya aja dia mandi dulu. Enggak, berarti kan dia memuliakan Tuhannya. Jadi orang ada tertarik gitu, jangan kusel, kumel, mau Jumatan kumel, mau sholat kumel. Kalau mau ketemu bos, interview, datang nggak pasti, minyak wangi, setengah jam sebelum ini udah hadir, benar nggak? Coba Jumatan, dulu nunggu khutbah kedua selesai baru datang. Jadi dapatnya udah apa itu? Udah telurnya juga telur cicak. Telur cicaknya yang udah kelindes. Nah, jadinya udah dapat apa? Itu mandinya. Terus kemudian dia bersih-bersihnya sunnah, dia gunting, dia cukur sunnah. Terus kemudian dia gunting kuku. Antum udah tahu ya cara gunting kuku ya? Pernah kita bahas waktu itu ya. Kalau tangan mulai dari mana? Tunjuk kanan, terus tengah, dari mana sampai kelingking. Cara yang pertama langsung kelingking kiri, terus jalan lagi jari tengah sampai ke jari telunjuk sampai jempol, baru akhirnya jempol kanan. Cara yang kedua, habis sama mulainya dari telunjuk, tapi langsung ke jempol kanan. Habis itu mulai dari kelingking kiri sampai ke jempol kiri. Sunnahnya menghadap kiblat, sunnahnya dalam keadaan suci kalau bisa. Terus dikumpulin, dikubur, minimal taruh di atas tanah. Terus kemudian minimal baca istighfar, karena ini orang bisa sama dia. Jadi kan perpisahan terakhir ini dengan istighfar. Karena waktu bisa jadi waktu masih nempel sama tubuh itu di kuku, dia pakai mesnya. Jadi istighfar dulu sebelum lepas. Begitu juga mau gunting rambut. Terus juga masaknya juga sama urutannya begitu juga. Adapun kaki dari kelingking kanan sampai berakhir di kelingking kiri. Nah itu ada. Habis itu disiram, maksudnya dibasuh. Hasil itu dibasuh. Sebelum ngapain itu dibasuh. Dari jari kaki ataupun jari tangan. Terus kemudian pakai syal, bisa pakai syal. Terus buat khotib dia pakai pailasan, dia tutupin muka kepala di atas. Itu sunnah. Terus kemudian pakai minyak wangi. Itu dia. Terus jalannya menuju Jumatan itu sunnahnya jalan kaki. Terus dia lewat pas pulangnya berbeda dari jalan arah berangkatnya. Gitu ya. Itu afdalnya begitu. Cuman kita bagaimana ya? Kalau kita pakai motor, karena kita udah dari mana-mana kan, begitu ya. Jadi sunnahnya begitu. Makanya kalau dari keluar rumah pagi-pagi sekalian kerja, maka mandinya udah niat mandi Jumatan. Sekiranya nggak bisa mandi nanti sebelum sholat Jumat, maka mandi yang pagi-pagi itu yang jam berangkat kerja itu udah mandi niat Jumatan. Terus udah niat pengen berangkat ke masjid. Nah, pengen berangkat. Karena ente bakalan ke masjid kan. Jadi langkah ente itu walaupun ente kemana dulu, ke tempat itu udah dihitung langkah ke masjid. Udah gak tuh pahala.
Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa asrafna asrafna fadu alaina tawbatan li kulli hawba wasrana awrati wa amir rawati wa kubir li walidina rabbi wa mawlidina alali wal ikhwani wa sa'iril والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا بارك سامعنا بالمصطفى رسول نحظى بكل سوء بالمصطفى رسول نحظى بكل سوء بالمصطفى رسول نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه